Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?" Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, "Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit." Ia membuka 1 botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Syahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini, kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking. Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. "Tenang, tenang semuanya." Setelah 3 jam teriak, tubuh Syahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Syahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang.
Walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon, dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun Ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giyok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun Al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana,
tapi takdir tetap berada di tangannya. Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar Al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama, agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri, seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu.
Ia menjerit panik. Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku. Abu Nawas mendekat dan berkata, sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri. Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun. Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila, ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kerumunan langsung riuh. Batu neraka? Benarkah itu? Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas? Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja. Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, aduh, panas, panas sekali. Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. Apa-apaan ini Abu Nawas? Teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram? Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka. Teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan. Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku. Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan. Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar,
Mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya. Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka, sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik,
Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia. Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat." Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati, sampai akhirnya Abu Nawas mendengar kabar tentang sisok suci itu. Suatu hari Abu Nawas bertemu Syekh Mukhlis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Mukhlis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian. Tapi bukan di masjid, ajarkan kami langsung di tengah pasar. Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu, semua orang bisa belajar dari kesunyianmu." Syekh Mukhlis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Mukhlis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Mukhlis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?" Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Mukhlis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggertak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh, bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara, mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara."
Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian Syekh gemetar, matanya memerah, mulutnya mulai bergerak, dan akhirnya, "Cukup! Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak, lalu tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Muklis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan 1 paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras,
dan saya suka bernyanyi tengah malam. Kerumunan mulai tertawa. Satu lagi, kata Abu Nawas dengan suara tenang, saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi. Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, untung belum dibayar. Raja terperanjat. Apa maksudnya ini? Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar? Tiba-tiba Abu Nawas berseru, saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri? Orang-orang tertawa keras, bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak. 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu? Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta. Abu Nawas mengangkat alis. Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku? Raja tak kuasa menahan tawa. Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik. Orang-orang di pasar bersorak dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu pagi Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain? Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa. Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. Maksudnya doa, nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga? Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, nak, kalau begitu untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang. Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, tapi nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli, karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku. Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. Benar, nak, rezeki sudah ditentukan,
tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah. Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting. Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah Raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap Raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk Raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, Raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada Raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu."
Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih, Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh. Tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja balik. "Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran.
"Untuk memperhatikan jawaban saya, Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan, "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa, tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya," balas Baginda Raja. "Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat," timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. "Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka," jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka?" tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan," tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa.
Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas bersiap membeli sarapan ke warung nasi uduk langganannya. Dengan santai, ia mengenakan sarung kotak-kotak biru, kaos oblong putih, dan sorban kecil di kepalanya. Ia menyalakan motor tuanya yang sudah banyak tambalan di bodinya. Suara knalpotnya menyala keras, mengagetkan orang-orang sekitar. Namun, karena jarak warung dekat, saat itu Abu Nawas tidak memakai helm. Baginya, jarak warung hanya 100 meter. Namun, nasib berkata lain. Saat melintasi tikungan jalan raya, berdiri seorang polisi dengan seragam rapih dan sepatu mengkilat. Polisi itu sengaja berdiri di tikungan menunggu mangsa pagi hari. Dan tiba-tiba polisi itu menahan laju motornya. "Hai, berhenti!" kata polisi itu dengan suara tegas. Abu Nawas menepikan motornya. Ia menatap polisi tersebut dengan tenang sambil tersenyum. "Selamat pagi, Pak Polisi," sapa Abu Nawas dengan sopan. "Selamat pagi, Pak. Mana helm kamu?" "Berkendara tanpa helm melanggar aturan lalu lintas," kata polisi itu tegas. "Oh, maaf Pak Polisi, saya hanya mau beli nasi uduk di depan sana," jawab Abu Nawas tenang. "Tidak bisa, kamu melanggar. Kalau kamu mau beres di sini, bayar denda 200.000. Kalau enggak, ikut saya ke kantor," ucap polisi itu sambil menepuk kantong bajunya sendiri. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam penuh wibawa. Ia mengeruk janggutnya pelan, lalu tersenyum. Baiklah kalau begitu Pak Polisi," katanya sambil menepuk pundak polisi itu. "Ayo kita ke kantor polisi. Sekalian saya ingin melaporkan tentang polisi yang sering menilang dan meminta uang tanpa surat resmi di jalan ini." Polisi itu terdiam, wajahnya pucat seketika. Matanya melirik ke kanan kiri, memastikan tidak ada warga lain yang mendengar percakapan mereka. Gak usah ke kantor Pak. Kali ini saya maafkan, tapi lain kali pakai helm ya," katanya tergagap sambil mengusap keringat di pelipisnya. Abu Nawas tetap tersenyum, menatap polisi itu dengan tatapan teduh. "Pak Polisi, kita ini sama-sama manusia. Tugas kita menjaga kebaikan, bukan menakuti rakyat. Saya doakan semoga rezeki Bapak hari ini halal semua," ucap Abu Nawas lembut. Polisi itu menunduk malu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang Abu Nawas yang perlahan menyalakan motornya dan pergi meninggalkannya sendiri di pinggir jalan. Di perjalanan pulang setelah membeli nasi uduk, Abu Nawas menatap langit sambil tersenyum. "Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu berani menegakkan kebenaran, meski hanya dengan kata-kata." Dan sejak hari itu, polisi tersebut tak pernah lagi menilang warga sembarangan di kampung Abu Nawas. Ia sadar, kadang kebaikan dan keberanian menegur bisa jauh lebih menyadarkan hati manusia dibandingkan kemarahan dan kekerasan. Cerita selanjutnya dikisahkan. Suatu hari Baginda Raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya akan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Pedang tersebut lalu diletakkan di tengah lapangan. Beberapa orang sakti segera mendaftarkan diri untuk ikut sayembara tersebut. Lalu satu persatu dari mereka mulai mencobanya. Peserta pertama merapalkan mantra sakti supaya pedang tersebut bisa bergerak. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Pedang itu tetap pada tempatnya. Begitu juga dengan peserta kedua dan seterusnya. Mereka tidak ada yang mampu melakukannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan melihat ada keramaian di tengah lapangan. Karena penasaran, ia pun segera mendatanginya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga.
Paduka raja sedang mengadakan sayembara, jawab orang tersebut. Oh ya, sayembara apa itu? Tanya Abu Nawas kembali. Siapa saja yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuh akan diberi hadiah uang yang banyak, jawabnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun langsung mengajukan diri mengikuti sayembara. Paduka, boleh saya ikut? Tanya Abu Nawas. Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin bisa? Mereka orang-orang sakti saja, tidak ada yang berhasil, ledek Baginda Raja. Kita lihat saja nanti, akan aku tunjukkan kepada Paduka, balas Abu Nawas. Kemudian ia pulang mengambil besi magnet, lalu ia kembali menuju ke tengah lapangan. Saat Abu Nawas mengangkat besi magnet yang lumayan besar, tiba-tiba pedang yang terbuat dari besi tersebut langsung bergerak sendiri, berjalan mengikuti arah magnet yang dipegang Abu Nawas. Lihat Paduka, pedang ini bisa bergerak tanpa disentuh, teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan akal cerdik Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja lalu menghadiahi Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.